Yo, balik lagi sama gue Richard Melati. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance lagi dan others teman-teman untuk video kali ini. Dan nanti malam akan saya usahakan untuk live streaming teman-teman ya. Karena besok sepertinya kalau besok malam itu nggak sempet ya. Kemudian lusanya itu udah tanggal 7, which is tanggal 7 sampai tanggal 10 itu saya keluar kota. Ya udah nggak bisa untuk bikin video apalagi live streaming. Ya mungkin nanti di tanggal 7 sampai tanggal 10-nya karena nggak ada video akan saya update berkala di grup Telegram yang free ya. Palingan di tanggal 7 pagi-pagi banget ya, mungkin jam 6 atau jam 7 pagi mungkin saya update video terakhir gitu. Nanti mungkin bisa update video lagi di tanggal 11 ya. Itu sedikit announcement untuk teman-teman ya. Market ini balik koreksi ya. Dan kita lihat juga Fear and Greediness juga turun lagi ketika 38, which is ini masuk area Fear ya. Market cap juga turun, Bitcoin juga masih koreksi lanjutan ya. And ya kemarin juga udah saya update ya untuk Bitcoinnya. Kemudian market ini kembali merah karena tadi subuh itu nggak jadi bertemu ya, nggak jadi diskusi antara Donald Trump sama Xi Jinping ya, dimana ya presiden dari China dan juga Amerika yang diharapkan kan, kebanyakan orang mengharapkan mereka diskusi dan kenaikan tarif dagang itu bisa dipending sama seperti Meksiko dan Kanada, cuman nggak terjadi. Kemudian juga semalam ada conference juga teman-teman ya, dan SEC kita lihat di sini dia membentuk untuk special unit sampai 50 pengacara dan staffnya untuk mengatur regulasi ya mengenai cryptocurrency secara jelas ke depannya. Kemudian juga untuk Bitcoin reserve itu juga akan dikaji ulang teman-teman ya. Jadi belum ada benar-benar sentimen yang positif ke market yang memberikan market itu euforia kembali. Belum ada teman-teman. Yes, per tadi subuh lah. Ya mengapa market ini lebih cenderung kecewa? Ya buang barang dikit lah. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari ETF-nya juga, ya per 4 Februari sih so far so good nih. Ya udah balik inflow. Kemudian kalau kita lihat ETF Ethereum juga udah inflow lagi nih. Bahkan di 3 Februarinya dia inflow loh. Ya jadi orang sekarang kalau kita lihat dari ETF Bitcoin dan Ethereum ini lebih condong malah tuh 3 Februari ini outflow ya, mulai membeli Ethereum. Mungkin mereka juga melihat ya, wah ini ada peluang cuan lain nih di Ethereum ketimbang Bitcoin bisa. Kemudian beberapa keluarganya Trump yang kita masih bilang family-nya Trump lah, itu udah mulai ngesil Ethereum ya. Jadi mungkin peluang besar next yang akan dimainkan Ethereum. And ya ini ada beberapa news event penting ya di minggu ini teman-teman. Ya tentu ada FOMC member yang speak juga, ada Bowman ya, ini tanggal 6 Februari. Kemudian tanggal 7-nya ini ada Waller lagi speak teman-teman ya. Jadi ya entah mereka akan ngomongin apa ya, hopefully memberikan dampak positif ke market ya. Kemudian ada beberapa news event juga seperti non-farm payroll ya jam setengah 10 malam di tanggal 7, dan ya unemployment rate ini tanggal 7 juga jam setengah 9 malam. Bisa diperhatikan beberapa news event tersebut ya. Lalu untuk dari segi Bitcoin dominance ya, jadi secara daily dia closing juga bull candle tipis setelah di sini bikin wick panjang ya. Jadi ya masih sama seperti sebelumnya ya, dimana di sini ada tail candle panjang ya, nextnya memang bull candle, akhirnya dia turun nih 2 hari berturut-turut dam ya. Di sini juga ada tail candle sebelum dia turun teman-teman, tail candle panjang lah ya. Di sini juga nih dia nge-spike bikin tail candle kemudian drop lagi teman-teman, di sini juga. Jadi kalau kita lihat karakteristik secara daily ini biasanya nggak lama lagi kita melihat atau berpeluang lah melihat yang adanya red candle. Hopefully seperti itu juga teman-teman. Nah, ini red candle juga nggak lama dia memang ada turun nih, 1-2 candle turun teman-teman. Di sini juga berangsur turun teman-teman ya. Jadi ya semoga ya setelah satu week panjang kemudian tadi pagi di closing dengan bull candle ya, next
beberapa candle ke depan ini kita mendapatkan rejection kembali, maka alt akan lebih bertenaga ya teman-teman. Setidaknya dia akan menguji area 60,4 sampai 60,76%, baru di MA21 di sekitar 59,5 59,6%. Ya, ini coba saya markingin area ini. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi hopefully ya dia tes di dua area ini aja, maka secara short term untuk altcoinnya akan lebih hijau lagi. Ya, mungkin 1-2 minggu ke depan, teman-teman. Kemudian kita lihat dari segi others dulu deh, baru terakhir Bitcoinnya. Dari segi others juga terakhir setelah dia mendapatkan reaksi pemantulan di sini, teman-teman. Kemudian ya tadi pagi ditutup dengan red candle. Ya, walaupun di sini dia mencoba hold di SNR yang sempat saya gambarkan juga nih. Ya, ini coba saya extend ke samping. Nah, ini di sekitar ya 270-an billion US dollar lah, teman. Dia mencoba hold di situ sampai nanti Bitcoin dominasinya turun, Bitcoinnya mulai tersideways gitu ya, maka chance untuk others ini tes area atas, area krusial next target ini yang kemarin saya tandain, ini bisa menjadi peluangnya lebih besar atau probabilitasnya lebih besar, dimana sebelumnya ini SNR ya pada pergerakan others sebelumnya nih. Ini sekitar 314 sampai 323 billion US dollar, plus di situ ada MA21 juga, teman-teman. Jadi ya kita doakan ya 1-2 minggu ke depan hal ini bisa terwujud. Amin. Ya. Karena ya dia masih mencoba hold di atas area ini, ya hopefully lah, teman-teman ya. Dia bisa going up sama seperti ini. Ini ya, setelah bikin wick panjang, nextnya memang red candle nih, kita lihat tuh. Tuh. Kemudian dia berangsur rebound nih beberapa hari ke depan. Ini juga nih week, beberapa hari ke depan dia rebound. Ini juga week, kemudian beberapa hari ke depan rebound, teman-teman. Ini juga week, beberapa hari ke depan dia rebound. Ya, jadi ya at least kalau kita mendapatkan serupa nih 1, 2, 3, 4. Nih ini juga nih week, kemudian dia rebound nih 5 ya. Biasanya setelah itu nggak lama dia rebound, dan ya expect dia tes area ini dulu gitu, nggak muluk-muluk, teman-teman ya. Kemudian untuk Bitcoin secara daily ya dia closing masih di situ-situ aja ya. Dia reject kemudian closing, tapi ya masih di atas waktu dia opening di candle bull candle sebelumnya. Ini close tadi 97.700-an dolar, di mana sempat bikin wick di area bawah nih. Tuh. Ya di range 96 sampai 97. Dimana ini previous SNR juga. Plus juga ini adalah trendline support ya dari 1, 2, di sini 3 ya, kemudian di sini 4 ya, kemudian di sini lagi mencoba dites berkali-kali, teman-teman. Nah, jadi hopefully di sini masih mampu nahan, and then ya dia peluang untuk ya at least naik lagi nih, ngetes lagi di sekitar 101 sampai 102 ribu dolar lagi. Ya, dimana ini menjadi area tahanan secara daily nih. Tuh, berapa kali kena reject di area situ. Ya, so far itu untuk secara daily-nya Bitcoin. Masih belum kemana-mana. Ya, tinggal kita menunggu beberapa sentimen positif lagi. Ya, sentimen positif dari anggota The Fed yang besok dan lusa ada speak. Ya, hopefully teman-teman ya, kita tunggu bersama-sama. Ya, kita butuh trigger yang bisa ngangkat market lagi. Ya, kalau enggak nanti market cenderung flat aja. Ya, dan juga kita lihat untuk secara hourly-nya gimana, time frame 4 jam. Ya, sebenarnya 4 jamnya di sini kita melihat dia next retracement ya. Karena sebelumnya dia udah rebound signifikan, di sini udah di take out, walaupun di bagian atasnya belum ya, dites aja kemudian adanya rejection. Maka kita coba gunakan Fibo dari low to high-nya, and yap, pas nih teman-teman. Ya di range ini tuh di retracement 0,6 sampai 0,5 tuh. Dia retest di situ, kemudian so far mendapatkan reaksi, walaupun sebelumnya dia retest nih ya di 0,3 atau sekitar 98 100, adanya pemantulan, reject dari situ, lanjut turun. Maka ya kita lihat di range area sekarang nih ya, dia retest kemudian mendapatkan pemantulan. Ya, ini balik lagi kita lihat ya momentum untuk dia dibandingkan sama dia penguatannya. Kita lihat di sini 1, 2 bull candle. Oke. Kemudian proses dia koreksi ini 1, 2, 3 tuh. Ya, atau kita bisa bilang juga corrective wave yang ABC bisa juga nih. Ya. Ini A, ini B, and then ini C. Bisa, teman-teman. Ya, baru nanti kita lihat apakah memang di sini cuman berhenti sampai C
atau memang dia nanti sampai 5 kali wave gitu teman-teman. Cuman ya kita lihat secara momentum ini lebih strong ya pemantulannya ketimbang dia turun atau koreksinya ini. Cenderung bertahap, kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 candle berbanding 2 candle ya. Jadi ya masih bisa kita expect untuk mendapatkan rebound kembali ya, at least mengejar next target di 106 sampai 107.800 ya untuk Bitcoin secara hourly. Paling itu yang bisa saya update ya teman-teman. Be patient ya, sabar teman-teman, mungkin yang nungguin ya, kita menunggu sampai sesuatu yang memberikan narasi positif kembali ke market ya, setelah kemarin itu benar-benar di wipe out. Kita lihat apalagi altcoinnya ya benar-benar di wipe out, ini jarum kematian nih teman-teman ya. Ya palingan itu yang bisa saya update ya. Jadi ya semoga nanti malam benar-benar bisa live. Nanti kita akan, atau saya akan update lagi. Kalau misalkan pun bisa live itu jam 10-an kita live-nya. Oke? Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.